warahmatullahi wabarakatuh kakak semua. Jumpa lagi dengan channel saya, bersama saya sendiri Ayanti Channel. Gimana nih keadaannya hari ini? Saya berharap keadaan kakak semua baik-baik saja ya kak. Tentunya yang sekarang berada di Taiwan ataupun di Indonesia sana, semoga kesehatannya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, vlog saya di siang ini, jadi saya ingin menceritakan sedikit tentang keluh kesah saya ya kak, dari pertama saya menginjak kaki di Taiwan sini. Nah, sedikit cerita dulu, saya ke Taiwan pada tahun 2015 ya kak. Nah, dimana di tahun 2015 itu saya pas menerima kelulusan SMA ya kak, dan umur saya masih 18 tahun. Bayangin kalau ke luar negeri itu umurnya kecil, itu kedepannya bagaimana. Nah, dulu pas saya masih berumur 18 itu, saya sendiri tidak menyangka kalau saya itu bisa kesini untuk menginjakkan kaki kerja ke luar negeri ini kak. Saya itu tidak menyadari sendiri. Nah, dulu waktu tahun 2015 itu saya berangkat dengan tekad dan niat sendiri ya kak. Jadi saat itu pas usia saya sangat kecil, saya itu tidak pernah takut ataupun saya tidak memikirkan ibaratnya kedepannya itu nanti di luar negeri saya itu bagaimana, ataupun kedepannya saya itu apa yang terjadi kepada saya gitu. Saya tidak pernah memikirkan itu. Jadi pada saat itu yang saya punya hanyalah niat, tekad, keinginan, dan juga pekerjaan, kerja keras, itu saja. Nah, dari segi orang tua juga pada saat itu orang tua saya tidak melarang saya untuk ke luar negeri ataupun tidak menyuruh saya ke luar negeri, melainkan itu semua adalah ide dari saya sendiri yang kepengen ke Taiwan sini ya kak buat bekerja. Nah, pada saat itu tahun 2015 saya ke Taiwan, kan dari semua diurus dulu kan ya di Indonesia sana, dan dulu pengurus saya itu atau PT kita itu berada di Jawa ya kak, namanya itu PT RBB sana di Jawa Timur ya kak kalau nggak salah. Nah, yang punya PT juga alhamdulillah sangat baik ya kak kepada kita. Dan juga saya memiliki banyak sekali teman-teman ataupun para perantau yang lainnya buat bekerja juga kak ke luar negeri. Ibaratnya ada juga yang saat itu ya kak 2015 itu ada yang kerja ke Brunei, ke Malaysia, Hong Kong, dan juga Taiwan. Cuman kebanyakannya dulu itu mereka kerjanya ke ini ya kak, ke Malaysia. Nah, jadi pada saat itu sebelum kita berangkat ke Taiwan, kita sebelumnya dilatih dulu ya kak di PT sana. Ibaratnya dari segi berbicara dulu lah kayak gitu. Kalau menulis bagi saya itu biasa-biasa saja. Terus juga pada saat itu ibaratnya kalau kita sekolah hari Senin sampai Jumat kita itu dilarang pegang HP ya kak. Pada tahun 2015 itu kita dilarang pegang HP. Jadi kita hanya bisa pegang HP cuman hari Sabtu dan Minggu. Jadi ibaratnya dalam seminggu itu cuma 2 malam ya kak kita bisa pegang HP. Nah, dulu pas waktu di PT bagi saya sendiri ya kak, secara pribadi saya hanya belajar 2 bulan kak, 2 bulan pada saat itu, dan langsung nyebrang ke sini, ke Taiwan sini. Nah, pas sampai di Taiwan saat itu, nyampe di Taiwannya sendiri, jadi di sini kita sudah punya ini ya kak, kantor yang mengurus kita. Ibaratnya kalau kita masih resmi ya kak, masih kerja resmi ataupun informal ya kak, masih kerja resmi, kita di sini ada kantor yang mengurus kita. Ibaratnya kita kenapa-napa, ibaratnya sakit ataupun buat mengurus paspor kayak gitu kan, ataupun ARC kita. Jadi udah ada kantor sendiri yang dapat mengurus. Nah, sedikit cerita dari tahun 2015 itu pas awal pertama saya berangkat ke Taiwan sini. Jadi saya pada saat itu udah menerima job ya kak. Jobnya itu saya kerja di Bean sana. Jadi Taiwan bagian Bean ya kak, Bean sana. Dan saya mendapatkan job menjaga seorang bibi. Dia itu nggak suka kalau dipanggil nenek. Jadi dia juga posisinya masih sangat muda ya kak. Cuman dia itu udah
sakitnya si bibi itu dulu ya, dia sakitnya lumpuh ya kak, lumpuh total. Terus kedua dia juga ada kadar gula, terus darah tinggi juga ada saat itu. Nah, jadi pas waktu kerja di sana, walaupun belum lama ya kak, belum bisa lama tinggal sama mereka, saya sendiri sudah merasakan yang namanya tidak kenyamanan. Dari seginya pertama itu belum mampu beradaptasi ya kak. Kakak kan tahu sendiri nih, ibaratnya kalau kita baru merantau ya kak, apalagi masih umur muda kayak saya kayak gini, ibaratnya masih senang-senang bermain ya kak sama teman-teman, terus juga masih suka sama orang tua kayak gitu. Terus kebetulan juga saya saat itu posisinya belum pernah pergi merantau kemana-mana pun ya kak. Jadi pas pertama kali saya langsung kerja ke sini, ke Taiwan sini. Nah pada saat itu saya kerja di majikan saya yang pertama kali, baru dua hari saya itu udah merasa tidak nyaman. Jadi saat itu gimana ya, dari segi saya dan juga majikan ibaratnya sama-sama saling beradaptasi kayak gitu. Nah sedikit cerita masalah bibi saya pada saat itu yang saya rawat adalah dia itu lumpuh total. Terus juga bagi saya menjaga si bibi itu sangat sulit kayak gitu. Walaupun bukan cuma saya, mungkin ya kalau ada ibaratnya orang lain juga, mungkin mereka juga sama, mereka pun juga tidak betah. Karena saat itu job yang saya jaga, bibinya itu tidak mau tidur malam, walaupun udah kita kasihkan ibaratnya banyak obat tidur ya kak, 2 ataupun 3 butir, dia itu juga tidak bisa tidur kayak gitu. Jadi malamnya itu teriak-teriak kayak gitu, itu tetap teriak-teriak. Nah selain teriak, ibaratnya kalau kita juga kepingin menggantikan popok ataupun mengganti bajunya, tangannya itu nggak bisa diam, mesti kayak gini. Badan saya itu dulu ya dicakar-cakar kayak gini sama dia, jadi dia itu nggak bisa diam orangnya. Nah saya udah sabar ya, udah sabar saat itu, karena kan saya juga belum memiliki pengalaman apapun dan saya juga belum memiliki bahasa saat itu. Nah pas saat itu juga selain saya belum memiliki pengalaman kerja, terus juga saya belum bisa bahasa, saat itu saya juga sangat kurus kak. Sedangkan pasien yang saya jaga saat itu gemuk, berat dan juga berat. Nah seperti kakak lihat sendiri sekarang badan saya kayak gini, ibaratnya nggak gemuk nggak kurus ya kak, sedang-sedang. Dulu itu badan saya kayak gini kak, coba kakak lihat sendiri, badan saya kayak gini, udah kurus kayak gini ya, kurus kayak gini, masih dekil juga kayak gini. Ini tahun 2015 ya kak. Nah jadi kakak sudah lihat foto saya dari tahun 2015 seperti ini. Nah jadi saat itu pekerjaannya itu sangat berat. Saya itu memopong dia pas seminggu ya, kalau nggak salah seminggu saya memopong dia pas kalau mau tidur malam kayak gitu. Meski ya kak, pinggang saya yang belakang ini rasanya itu sakit sangat kayak gitu, sakit sekali gitu kak. Jadi gimana ya, saya pada saat itu masih belum bisa merasakan ibaratnya yang suatu namanya kenyamanan ya kak, karena pekerjaan saya itu udah termasuk berat sekali bagi saya. Nah tapi saya masih bisa bersabar saat itu, tetapi bos saya sendiri maksudnya yang kasih gaji saya, dia itu tidak sabar kepada saya kayak gitu, dia itu tidak bisa sabar. Terus juga karena saya tidak bisa bahasa, dia juga ngomong ya ke kantor saya, katanya saya itu belum bisa kerja, katanya kayak gitu, belum bisa kerja. Jadi pas ibaratnya kalau saya mau masak atau apa gitu ya, dia itu langsung marah-marah ke saya, marah-marah sama saya. Terus juga mukanya kayak ibaratnya tidak suka sekali sama saya gitu. Terus pas di dapur sama dia ya, ibaratnya saya kan orangnya saat itu pendiam dan juga sangat sabar, karena saya saat itu cuman bermodalkan niat dan juga tekad kayak gitu. Jadi apapun itu pekerjaan dari majikan, baik walaupun berat kayak gitu ya, ibaratnya dia memaki-maki saya apa-apa, saat itu saya itu masih bisa sabar gitu kak, masih bisa sabar. Terus saya juga menyadari ya kak, namanya juga kita itu bekerja kayak gitu, terus saya juga masih baru gitu. Nah di sisi saya yang sabar itu, majikan saya tidak bisa sabar sama saya, jadi dia itu marah-marah sama saya. Dan dia juga bilang ke saya itu, katanya gini ya, katanya niming kan weci ini katanya gitu. Itu maksud katanya itu, majikan ngomong ke saya, kamu besok pulang ke Indonesia katanya begitu. Meski dia
dia ngomong kayak gitu. Nah dari situ hati saya mulai sedih, karena saya tahu ya kalau Indonesia itu kan Indonesia, jadi saya tahu maksudnya dia itu mau memulangin saya kayak gitu. Nah dari sedihnya saya dulu itu tahun 2015 pertamanya itu kan kakak tahu sendiri ya, ibaratnya kita kalau dari Indo itu kan ya udah berjuang mati-matian gitu loh kak, ibaratnya buat kita berangkat kerja ke luar negeri sini, tetapi kita itu langsung dipulangkan ke Indonesia ataupun udah mati intermediate ya kak, kayak gitu. Kakak kan bisa merasakan sendiri gitu loh, kita itu belum memiliki apa-apa gitu kan, belum digaji kayak gitu, terus kita juga masih baru ya kak, masih baru ke Taiwan langsung dipulangin. Nah itulah hasil pikiran saya kak, kan namanya juga saya masih baru gitu ya, jadi saya berpikir kalau majikan tidak suka sama saya, kita itu langsung dipulangkan ke Indonesia saya. Nah pas saat itu saya dijemput sama kantor di mobil itu ya, dia itu ngajak saya ngomong gitu atau bicara, tapi dalam hati saya ini sangat sedih sekali kayak gitu kak, sangat sedih sekali, karena saya kira saya itu memang ingin dipulangkan ke Indonesia sana kayak gitu kak, dan saya juga tidak ngomong apa-apa saat itu ke kantor saya. Dan juga waktu bersama ini ya si majikan itu di rumah, kan saya saat itu masih memakai HP yang biasa itu ya kak, ada namanya HP Evercross kayak gitu ya, yang kamera biasa itu. Nah terus itu juga kan belum bisa ini, maksudnya belum Android kayak gitu. Jadi pas waktu seminggu ya di rumah majikan, saya kan kangen keluarga gitu loh, saya pengen telepon ini keluarga, ibaratnya pengen ngasih tahu ya kak kalau saya udah nyampe Taiwan dan saya udah mendapatkan job pekerjaan kayak gitu. Jadi setiap malam pas di rumah majikan, saya itu mesti berdiri ya kak di jendela di depan pintunya, itu depan pintu rumah majikan. Kebetulan juga rumah majikan saya saat itu lantai 7 ya kak, lantai 7, dan setiap malam saya berdiri di situ sambil ngeliat ibaratnya di luar itu bagaimana. Terus juga pikiran saya itu di Indonesia sana gitu loh kak, pikiran saya tetap di Indonesia sana. Saya kangen mama, kangen bapak saya, kangen keluarga saya kayak gitu, sambil nangis saat itu. Nah majikan tiap malam ngeliatin saya kayak gitu ya kak selama seminggu. Jadi kan dia bertanya, katanya ni Caico semua katanya gitu, kamu lagi ngapain, kata majikan saya. Tapi kan saya sedih terus sambil nangis gitu loh. Mungkin majikan saya ngerti ya saat itu kalau saya itu kan masih baru di Taiwan, dan juga masih belum betah gitu loh, masih ingat keluarga saya. Nah dia menawarin saya saat itu, katanya dia punya taten wah ke mama papa ini katanya gitu. Jadi kan dia ngomong, kamu mau tidak telepon ibu bapak kamu di Indonesia sana katanya. Terus saya bilang cuma gini ngangguk, aja. Jadi kan saya belum tahu bahasa kayak gitu. Nah saat itu dia kasih pinjam saya ya kak telepon rumah gitu, telepon keluarga sana. Jadi kan saya saat itu bisa telepon keluarga saya ya kak yang di Indonesia sana. Wah hati saya itu benar-benar senang sekali kayak gitu loh kak. Jadi ibaratnya rasa kangen ataupun rindu saya itu udah terobati ya kak, walaupun cuman lewat ini ya telepon suara. Nah jadi kan saat itu majikan udah kasih pinjam saya kak telepon rumah. Nah pas gajian saya itu nggak tahu, ternyata pas saya gajian seminggu itu majikan itu ngambil potongan kak di situ, ya ngambil potongan dari gaji saya. Katanya kamu memakai telepon rumah katanya sebesar gini, ibaratnya 500 inte ya kak, 500 inte saat itu 300 lah ya, 300.000 uang Indonya. Katanya kamu memakai telepon rumah ini ada 500 inte, jadi kamu harus ganti katanya. Dan karena saya ibaratnya apa ya tidak tahu apa-apa, ya udah kata saya ambil aja. Jadi kan semuanya dipotong sama majikan saat itu. Nah majikan saat itu kan telepon kantor, jadi saya dipulangin ke kantor ya kak. Terus juga gaji saya dihitung selama 1 minggu itu, langsung esokan harinya saya itu dijemput sama agensi. Jadi kan ditaruh ini di kantor saat itu buat ganti job kayak gitu. Nah terus sampai di kantor juga alhamdulillah ya, ibaratnya adalah teman-teman dari seperjuangan ya, ibaratnya dari Indonesia sana, walaupun tidak satu ini ya, tidak satu tempat kayak gitu. Ibaratnya ada orang Jawa, ada orang Madura, terus juga ada orang apa ya saat itu
Subang kayak gitu, banyak lah pokoknya di sana. Terus di sana juga ya ibaratnya kalau ketemu sesama Indo ya, sama Indo ibaratnya kan bisa bermain, bisa ngomong, jadi kita itu bisa saling curhat. Ibaratnya sebelumnya kerja kita itu pernah dapat majikan orangnya yang kayak gimana, baik enggak ataupun kayak gitu. Terus juga karena saya masih baru kan, saya belum banyak pengalamannya kayak gitu. Jadi saat itu ya kita diproses dulu di kantor sana kayak gitu Kak. Nah, jadi itulah keluh kesah saya di tahun 2015 itu ya Kak. Itu sih yang saya ingat, tapi memang benar juga itu pengalaman yang saya rasakan dulu gitu. Dan untuk kemarin kan buat kakak yang tanya kepada Ayunya ini kan, kemarin nanya kalau proses ketewan itu kayak gimana. Ya seperti yang tadi saya tanyakan gitu ya. Dulu kan ibaratnya di Indonesia sana ya, kan saya orang ini kayak NTB Sumbawa gitu, kita itu punya ini ya, maksudnya sponsor itu dulu itu masih bibi saya sendiri, bibi saya masih di ini bagian Sumbawa juga gitu, jadi dia kan ngambil saya terus kasih saya ke ini, ke PT-nya sendiri, ibaratnya di Jawa sana. Nah ibaratnya buat kakak ya yang kepengen berangkat ke Taiwan ya, dan dengar-dengar juga tahun depan ya katanya sih kalau nggak salah ya, salah mulai dibuka, Taiwan itu mulai dibuka. Dan buat kakak ya, ibaratnya kalau kepengen ya berangkat kerja ke Taiwan sini, kakaknya itu harus nyari dulu. Ibaratnya kalau nggak mesti harus lewat sponsor dulu kan, kakak itu langsung ke PT-nya dulu. Ibaratnya kakak kenal PT ya yang buat ini memberangkatkan para TKI ataupun ke TKW ini ya, kerja ke luar negeri. Jadi kakak tanya, di situ kakak tanya ibaratnya kerja kemana, jobnya kemana gitu. Jadi ibaratnya kalau kakak udah itu kan ya udah positif mau kerja ke luar negeri, nanti dari segi kakaknya sendiri, kalau saya dulu ya pengalaman saya 2015, kakak mesti mempersiapkan KTP ya, yang namanya KTP, terus juga kartu keluarga. Dan dari restu keluarga juga penting ya Kak, kayak gitu. Ibaratnya harus ada kesepakatan dari keluarga ya, ibaratnya memperbolehkan kakak buat keluarga negeri gitu. Jadi kan ibaratnya kita nggak tahu ya untuk kedepannya itu apapun yang terjadi kan, kita itu kan sudah misalnya kakak kita nggak tahu gitu. Jadi kan udah dari kampung kita sendiri itu memang sudah ada ini ya Kak, apa namanya itu sudah ada tanda kalau kakak itu sudah bisa diperbolehkan kerja ke luar negerinya kayak gitu. Nah langsung kan kakak ibaratnya dari tempat kakak sendiri langsung dijemput kan ya, dari dijemput ke PT sana, dan di PT sana nantinya juga kakak itu bisa dilatih dari ininya, dari segi PT-nya sendiri, karena di PT juga nanti ya ada ini Kak, ada yang namanya guru ya, guru buat kakak buat belajar kayak gitu. Terus juga nanti ada prakteknya. Kalau saya dulu kan memang TKW ya Kak ya, kita dulu itu dilatih praktek buat masak itu ya Kak, masak makanan kayak gitu. Ibaratnya masak-masakan Cina itu kayak gimana kayak gitu loh. Jadi kan nanti diajarkan sendiri, ibaratnya dalam 1 bulan ya ada beberapa kali gitu. Saya juga nggak tahu, karena emang dulu itu dari segi saya sendiri cuman diajarkan 3 kali ya kalau nggak salah masakan Cina dulu sama guru saya. Dan kita setiap minggu kan belajar gitu loh, sambil kita menerima job ya dari Taiwan sini kan, yang langsung yang langsung ditaruh di PT kayak gitu. Dan juga saya dulu itu dari sponsornya sendiri, saya itu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun ya Kak, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi sponsor dulu itu kasih uang belanja ke saya, kalau nggak salah sih dulu 1 juta ya kalau nggak salah, buat ke Taiwannya sendiri gitu. Dia kasih uang ke saya buat belanja 1 juta. Nah terus juga kalau uang 1 juta itu kan buat dipakai ini sama di PT gitu loh, sama di PT. Terus kalau masalah keberangkatannya itu tidak dipotong langsung gitu loh Kak dari PT-nya, tidak. Jadi kalau bagi kita ya TKW itu ya, TKW yang kerja di rumah kayak gini, dulu saya ada pemotongan selama 9 bulan ya Kak, 9 bulan potongan bank. Jadi selama 3 tahun ibaratnya kakak betah ya ini ya, kerja 3 tahun di Taiwan sini. Nah jadi gaji 9 bulannya itu bukan ini ya Kak, bukan semuanya gitu, jadi
dipotong separuh gitu loh, dipotong separuh. Jadi kakak dapat selama 9 itu dapat potongannya itu ibaratnya 7.000 ya, 7.000 gajinya 10 ibaratnya kan, 7.000 dipotong ya 10.000, sisanya buat kakak gitu loh. Tapi ibaratnya kalau kakak mendapatkan majikan yang baik kan, jadi uang 10 itu mungkin utuh gitu loh. Tapi kalau kakak ibaratnya punya apa ya, atau mendapatkan majikan yang pelit ya, jadi uang 10 itu jadi kakak beli sendiri. Terus juga belum juga kan tiap bulan kakak mesti beli pulsa kayak gitu. Nah itu sih pengalaman saya ya kak selama dulu. Nah itu yang dapat saya ini ya kak ceritakan dari sedikit keluh kesah saya selama tahun 2015 yang dulu ataupun waktu silam yang dulu. Apabila ada salah kata ataupun ibaratnya tidak sengaja ya kak saya menyakiti hati kakaknya semua, mohon dimaafkan ya kak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakak yang sudah mampir ataupun mau menyimak konten saya di siang ini. Dan saya berharap kakak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.